Dasar bertasawuf dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang urgensi kezuhudan, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 20 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib, yang artinya barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka Allah akan tambahkan keuntungan baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka Allah akan berikan kepadanya sebagian dari keuntungan tersebut, dan dia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Dalam ayat ini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka Allah akan memberikan tambahan keuntungan tersebut. Dan sebaliknya, apabila seseorang menghendaki keuntungan dunia, maka dia akan mendapatkan sebagian saja, tidak sepenuhnya, dan dia juga tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Oleh karena itu, para sufi lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Inilah alasannya. Yang kedua yaitu tentang bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, dan dia memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap manusia. Meskipun para sufi tidak lebih menghendaki kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, mereka tetap tidak khawatir tentang kebutuhannya selama masih di dunia, karena mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezeki dan kebutuhannya, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah At-Talaq tadi, yaitu Allah memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Itu adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin seluruh kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga yaitu tentang rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari ayat tersebut terdapat ayat yang mempunyai makna lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya adalah mereka itu tidak tidur di waktu jam tidur. Misalnya di tengah malam, seorang sufi pada saat tengah malam mereka itu tidak tidur, mereka menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu bahwa jam-jam segitu merupakan jam yang sangat efisien untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar bertasawuf dalam hadis sebagaimana disampaikan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang apabila aku mengerjakannya Allah akan mencintaiku dan juga manusia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Berlaku zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah kamu atas segala apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu." Dari hadis ini sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai orang-orang yang mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Oleh karena itu, akankah kita masih mementingkan kehidupan dunia? Ajaran inti atau intisari dari ajaran tasawuf dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu maqamat. Maqamat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadat,
latihan spiritual, serta berhubungan yang tidak putus-putusnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau secara teknis, maqamat juga berarti aktivitas dan usaha maksimal seorang sufi untuk meningkatkan kualitas spiritualnya dan kedudukannya maqamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperoleh kedudukan maqamat itu sendiri tidaklah mudah, harus melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Jadi seorang sufi apabila ingin mencapai kedudukan maqamat, yang harus ia lakukan pertama kali ialah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyesal atas semua perbuatan dosa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Hal ini, taubat di sini haruslah dilakukan secara sungguh-sungguh, yaitu dengan taubatan nasuha, berjanji, beriktikad dalam hati bahwa tidak akan pernah mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dulu diperbuatnya. Tahapan yang kedua yaitu zuhud. Zuhud artinya lebih mementingkan akhirat daripada kehidupan dunia. Jadi seorang sufi haruslah mempunyai sifat zuhud dalam dirinya. Mengapa demikian? Karena sifat zuhud ini sangat erat kaitannya dengan taubah. Tidak akan berhasil taubat yang dilakukan oleh seorang sufi apabila dalam dirinya masih ada ketertarikan terhadap dunia. Tahapan yang ketiga yaitu sabar. Dalam upaya pencapaian kedudukan maqamat, pastilah banyak halangan, banyak rintangan, banyak cobaan, banyak ujian yang Allah berikan kepada seorang sufi. Oleh karena itu, seorang sufi haruslah dalam dirinya mempunyai sifat sabar dalam menghadapi segala tantangan tersebut. Tahapan yang keempat yaitu wara, yang kelima fakir, yang keenam tawakal, yang ketujuh ridho, yang kedelapan mahabbah, dan yang kesembilan yaitu ma'rifat. Inti dari ajaran tasawuf yang kedua yaitu ahwal. Ahwal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa atau sebagai pemberian semata. Ahwal sendiri terbagi menjadi 6 bagian. Adapun penjelasan lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu muraqabah. Muraqabah adalah suatu sifat merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat penting kita tanamkan dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena dengan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala tindak tanduk yang akan kita kerjakan tentunya akan kita pertimbangkan terlebih dahulu apakah sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala atau malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu khauf. Khauf artinya takut. Takut di sini karena pengabdian kita selama ini kurang sempurna dan khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak senang atas cara beribadah kita, cara berperilaku kita selama ini. Oleh karena itu, sifat khauf ini sangat penting kita terapkan dalam diri kita agar menjadi pelajaran bagi kita ke depannya, bagaimana kita lebih memperhatikan lagi cara beribadah maupun cara berperilaku kita ke depannya. Yang ketiga yaitu roja. Roja artinya berharap. Roja menuntut 3 hal. Yang pertama yaitu cinta kepada apa yang diharapkan. Yang kedua takut apabila harapannya hilang. Yang ketiga yaitu berusaha untuk mencapai harapannya itu. Yang keempat tumakninah atau rasa tenang. Yang kelima uns atau sukacita. Yang keenam yaitu musyahadah. Musyahadah adalah secara bahasa dapat diartikan dengan menyaksikan dengan mata kepala. Namun secara terminologi tasawuf, musyahadah artinya menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicarinya, atau penyaksian terhadap kekuasaan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Urgensi tasawuf bagi masyarakat modern dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu tasawuf merupakan basis yang bersifat fitri pada setiap manusia. Tasawuf adalah potensi ilahiyah yang berfungsi di antaranya
untuk mendesain corak sejarah dan peradaban dunia. Tasawuf dapat mewarnai segala aktivitas baik yang berdimensi sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Yang kedua yaitu tasawuf berfungsi sebagai alat mengendali dan pengontrol manusia agar dimensi kemanusiaan tidak ternodai oleh modernisasi yang mengarah pada dekadensi moral dan anomali nilai-nilai, sehingga tasawuf akan mengantarkan manusia pada tercapainya supremation of morality, keunggulan dan kejayaan akhlak. Ketiga, tasawuf memiliki relevansi dan signifikasi dengan problema manusia modern karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah. Sekaligus, tasawuf dapat dipahami sebagai pembentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf suluki, tasawuf akhlaki, dan dapat memuaskan dahaga intelektual melalui tasawuf falsafi. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab thariqah yang mempunyai arti jalan, aliran, keadaan atau garis pada sesuatu. Tarekat adalah jalan yang ditempuh oleh para sufi dan dapat digambarkan sebagai jalan yang berpangkal pada syariat, sebab jalan utama disebut syar', sedangkan anak jalan disebut thariq. Tarekat sendiri mempunyai beberapa aliran. Di antaranya yaitu Tarekat Qadariyah. Tarekat Qadariyah adalah aliran yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bernama lengkap Muhyi al-Din Abu Muhammad Abu Qadir Ibnu Abi Sholeh Zangodos Al-Jailani. Yang kedua yaitu Tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah merupakan aliran tarekat yang ada di Indonesia. Perbedaan antara cinta dengan nafsu menurut sudut pandang saya yaitu dari sifatnya. Cinta itu sifatnya membangun, sedangkan nafsu itu sifatnya menghancurkan. Salah satu contohnya itu dalam konteks makanan. Dalam konteks makan, apabila ada seorang makan dengan rasa cinta, dia akan menikmati kelezatan makanan dan suapan-suapan yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Sedangkan apabila ada orang yang makan dengan penuh hawa nafsu, dia tidak akan pernah memikirkan rasa masakan dan suapan-suapan yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Di samping itu, cinta juga dapat mengontrol seberapa banyak porsi makanan yang harus masuk ke dalam tubuhnya. Sedangkan nafsu tidak bisa mengontrol seberapa banyak makanan. Yang terpenting rasa laparnya itu hilang, entah itu menghabiskan 10 porsi atau sebagainya. Itulah nafsu. Dalam konteks perasaan antara laki-laki dengan seorang cinta adalah sebuah perasaan yang timbul dari dalam hati yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk rasa kasih dan sayang. Sedangkan nafsu adalah sebuah perasaan yang timbul dari pemikiran, dari akal pikiran yang kemudian dibarengi dengan bisikan-bisikan setan, sehingga dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Salah satu contohnya yaitu wanita yang harusnya disayangi kini malah dizolimi, wanita yang harusnya dicintai kini malah dizinai. Itu adalah bentuk nafsu. Sangat sulit membedakan antara cinta dengan nafsu di zaman sekarang ini. Apabila saya berada pada posisi damar, yang akan saya lakukan adalah bersedih. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi hal itu. Karena apa? Orang yang selama ini membiayai kita, merawat kita, menjadi motivasi belajar kita, kini sudah tiada. Namun kesedihan tidak boleh berlarut-larut. Kita harus bangkit mewujudkan cita-cita mereka menjadi orang sukses dengan cara melanjutkan kuliah. Masalah biaya tidak usah khawatir, karena Allah akan memberikan jalan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan sesuatu yang sudah diniatkan dari awal dengan bismillah tidak akan berhenti di tengah-tengah.